Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sepanjang minggu ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun berada saat ini, yang menyaksikan melalui live streaming juga mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur yang terbaik.
Terlebih dahulu saya undang kita semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau datang menghormati Tuhan. Untuk kita boleh menyembah Dia Tuhan kita. Mari kita berdoa. Segala yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih kemurahan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami rasakan Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami boleh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur kami lewat pujian kami, terlebih hidup kami yang terbaik. Untuk kami boleh persembahkan bagi Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama yang kami permuliakan. Nama Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati kasih kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki Engkau dalam hidup kami tidak memerlukan siapapun lagi Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber kami berharap. Hanya Engkau yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kami dulu, sekarang dan selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, dan kami bawa hati kami ke hadapan-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari perlahan saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Percaya kasih-Nya selalu dalam hidupmu. Di sepanjang Hidupku tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Yang merasakan kebaikan Tuhan nyatakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu akan tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Sebab itu kami mau bersorak bagi nama-Mu, bagi kemuliaan-Mu dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Percaya Dia akan satunya benteng dalam hidupmu. Dialah yang selalu menjaga hidup kita. Amin. Dengan iman kita mau sama-sama nyatakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu
puji Allah kita yang luar biasa. saudara yang dikasihi Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan,
disegarkan dan roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Biar kasih semula itu kembali kepada kami Tuhan. Supaya kaki Dian itu tidak hilang atau tidak diambil. Tetapi ada dalam kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, bahkan di gereja di mana kami berjemaat. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami berani hidup dan memberikan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kami berani hidup dan hidup bermanfaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kehidupan kami boleh menjadi berkualitas, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menghargai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, dengan semangat dan roh dari Tuhan. Memberkati kami semuanya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan masalah tantangan firman-Mu, Tuhan menjadikan kami pulih dan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Biarlah saudara pada situasi seperti ini, jangan sampai roh kita menjadi padam. Jangan sampai pengikutan kita kepada Tuhan tanpa ada kasih semula. Semakin lama kita mengikut Tuhan, harus hati ini semakin terbakar-bakar, bukan semakin padam. Kenapa padam? Bisa kecewa, bisa jenuh. Kenapa kecewa jenuh? Karena mengharapkan sesuatu. Saudara, di dunia ini bukan ingin berjumpa dan mengasihi Tuhan, saudara. Lihat kalau kayu itu, saudara, kalau dibakar, dia bukan padam. Tapi dia akan menyala terus sampai kayu itu, saudara, menjadi hangus kembali. Demikian hidup kita. Kayu yang hidup ini, saudara, biarlah berkobar-kobar api daripada Tuhan. Api Roh Kudus, saudara. Kasih semula itu boleh ada pada kita kembali. Sehingga sampai akhir hidup kita, api itu tetap menyala. Karena Tuhan katakan, aku akan datang ke bumi ini kembali. Tetapi saudara, dia harapkan api itu tetap menyala. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, gesekan, problem, kecewa, apapun juga, tidak boleh memadamkan api itu, saudara. Justru kecewa, justru saudara, ada hal yang membuat kita menjadi jenuh itu, saudara, dihanguskan oleh api itu sendiri. Tapi kalau kita mengikuti kekecewaan itu, maka kita menjadi suam-suam kuku. Dan kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan, berarti sudah ada di mulut. Tinggal ditelan tapi dimuntahkan. Berarti kita ini sudah ada di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tersingkirkan, saudara. Dikatakan orang memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Kenapa? Dalam perjalanan hidup kita ini, bukan roh semakin memimpin kita, tapi saudara, daging memimpin kita. Saudara lihat itu, Elia. Bagaimana dia kemudian kalau pada suatu saat dia bisa berlari, berjalan tanpa makan karena roh Allah membawa dia. Tetapi suatu hari roh Allah itu, saudara, bisa membawa dia naik ke atas dengan kereta yang berapi, saudara. Jadi akhir daripada hidup itu harus lebih meningkat daripada awal. Karena awal itu cinta mula-mula menggebu-gebu tanpa pengertian yang jelas. Tetapi akhir cinta mula-mula itu tetap ada pengertian semakin dalam. Sehingga arah semakin jelas. Sebab itu tema hari ini, kerinduan beriman kepada Tuhan. Bukan beriman kepada dunia. Bukan beriman kepada keinginan-keinginan daging di dunia yang sementara. Salomo dengan segala kekayaannya, umur yang ditambah panjang, semua menjadi monumen juga. Dan akhir hidup daripada Salomo, saudara tahu, istri-istrinya mencondongkan dia ke pemujaan masing-masing, bukan kepada Tuhan. Hikmat yang dia dapat,
kekayaan yang dia dapat, kekuasaan yang dia dapat. Saudara lihat itu. Apa yang dia tidak dapat? Dia dapat semuanya. Ketika dia berkata kepada Tuhan, aku minta hikmat. Tuhan katakan, karena kamu minta hikmat, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuhmu, maka kuberikan hikmat itu. Dan ditambah kekayaan, umur panjang, dan kehormatan dan sebagainya. Karena dia minta hikmat, gak salah. Tetapi apa yang Daud minta? Jangan kau ambil rohmu daripadaku. Hari ini Tuhan datang kepada saudara, minta hikmat, dapat kekayaan, kekuasaan. Tetapi akhir belum tentu bagus. Tetapi saudara Daud, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Luar biasa. Mungkin bisa susah. Mungkin bisa masalah. Mungkin bisa banyak persoalan, gesekan. Tapi roh Tuhan tetap ada pada dia. Daripada saudara, mungkin kita di sekelilingi orang-orang yang menyenangkan. Tetapi roh kesenangan, roh penghibur itu saudara, roh kudus itu, roh Tuhan, itu kesenangan kita harus menjadi utama. Bukan orang di sekeliling kita yang memuji kita saudara. Itulah satu nilai kehidupan. Sehingga kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu Hosea pasal 5. Ayat 15, disambung Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Karena Hosea itu saudara pasal 5 yang terakhir, ayat 15 ini yang terakhir. Dikatakan aku itu bukan aku itu karena huruf depan kapital. Tapi aku itu menunjukkan Tuhan akan pergi pulang ke tempatku. Berarti dia ada di satu tempat. Terus dia pulang kembali. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menergam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada hari akhir musim yang mengairi bumi. Jadi dia akan muncul seperti fajar ketika kita berbalik dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pernah ada di satu tempat. Dan kemudian dia pergi meninggalkannya. Dan dia berharap supaya ada satu kerinduan kita. Sehingga kita mulai mencari wajah Tuhan. Dan dia akan menyembuhkan kita. Itulah menunjukkan perjalanan kekristenan kita. Jikalau sudah tidak ada roh yang menyala-nyala pada kita. Kita terlalu banyak dipadamkan oleh api kekecewaan. Api sakit hati, salah paham. Saudara, kita tidak pernah bisa mengampuni. Padahal Tuhan izinkan supaya kita mengampuni, mengasihi musuh kita. Itu ajaran Yesus, saudara. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah kita mau mengumpulkan harta seperti orang kaya itu? Yang bodoh. Begitu dia mengumpulkan harta, semua dia berkata, hai jiwaku sekarang tenanglah. Sekarang sudah ada banyak kekayaan di lumbung-lumbungku semuanya. Firman Tuhan berkata, hai orang bodoh, untuk apa kekayaanmu hari ini, jiwamu kalau diambil Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa? Biar hari ini kita saudara belajar untuk menghargai hidup ini. Jadi kerinduan iman yang menghidupkan. Kita lihat dulu tadi Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari.
Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi saudara, kita hidup pada hari ketiga. Itulah yang menunjukkan bahwa Yesus itu mati. Mati bukan karena ke dia, mati bukan karena kesalahan dia, mati bukan karena dia sebagai manusia. Tapi dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga dikatakan kita mati setelah 2 hari. Hari ketiga kita dibangkitkan, Yesus bangkit. Bukan karena dia sebagai punya mujizat, saudara. Tetapi sebenarnya kitalah yang dibangkitkan itu kembali. Setelah kita ditebus dari dosa itu. Supaya kita beroleh hidup. Beroleh hidup ini saudara kita harus tekankan kembali. Karena yang lalu saya bicara tentang kebangkitan Yesus dengan versi ayat ini. Bahwa sebenarnya Yesus bangkit itu adalah kita yang dibangkitkan. Yesus mati itu adalah kita yang ditebus, diwakili oleh Yesus. Sehingga kutuk itu dirubah menjadi berkat. Supaya hidup kita ini menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Sehingga hidup kita tidak dibawa kutuk. Sehingga kemanapun kita pergi menjadi berkat. Sehingga ajaran Yesus katakan, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berarti Tuhan Yesus tidak mau kita jadi masalah kutuk. Kutuk itu adalah pilihan, tetapi Yesus menebusnya. Karena dari awal Tuhan itu adalah sumber berkat. Sehingga kita saudara memberkati orang yang mengutuk kita. Luar biasa enggak ini? Sehingga tidak boleh ada kutuk pada kita. Tidak boleh juga kita mengutuki. Kita ada di bawah kasih karunia Allah. Kenapa? Karena itulah dia menghidupkan kita. Melalui salib Yesus. Melalui salib Yesus. Saudara, engkau dihidupkan kembali. Arti hidupkan bukan berarti kita mati. Jasmani. Bukan kita mati secara jasmani hidupkan. Tapi artinya kita saudara dihidupkan kembali, artinya kita punya nilai kehidupan yang bermanfaat menjadi berkat bagi orang. Kenapa saya ambil tema seperti ini, poin seperti ini? Saudara, karena saya sekarang kan banyak masuk di media. Ternyata dari media itu banyak orang yang mempertanyakan dan yang menyerang Alkitab. Mereka rata-rata berbicara dan kebanyakan kita mungkin tidak bersuara atau tidak bisa menjawabnya. Jadi mereka yang berkata baik dari Kristen maupun yang sudah mantan Kristen, katanya Alkitab menjamin bahwa kita pasti masuk surga. Kenapa orang Kristen takut mati? Kalau pasti masuk surga harusnya berani mati. Gak ada yang bisa jawab. Dan rata-rata orang Kristen takut mati semua. Katanya Tuhan menanti surga mulia, pasti masuk surga. Loh kok gak berani mati? Semua diem. Gak ada yang jawab. Saya lihat seperti ini, aduh saudara. Yesus mati untuk kita. Dan dia bangkit supaya kita beroleh hidup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sehingga saudara kita harus menghargai hidup ini. Kita bukan takut mati. Saudara, kita harus berani hidup. Katakan amin dulu. Mati itu gampang, selesai tugas. Orang punya utang banyak, dirongrong semuanya. Sakit berat, gak bisa bayar. Menderita sendirian, kesepian. Gak bisa lakukan, bunuh diri, mati, beres. Karena bagi dia itu mudah. Daripada menghadapi tantangan, bayar hutang, ngadepin orang, dicemooh. Jadi hidup itu lebih sulit daripada mati. Sebab itu Tuhan memberikan kepada kita saudara, yaitu tentang hidup. Supaya kita menghargai hidup yang ada ini. Dan kita menggunakan dengan baik. Bukan memusuhi, bukan memfitnah saudara. Bukan membenci orang, bukan salah paham. Lihat orang Kristen ini saudara. Dia takut mati tapi tidak bisa jawab kenapa hidup. Dia tidak bisa menghargai hidup ini.
untuk menjadi berkat. Supaya melalui hidup kita ini, kenapa kita harus hidup melalui salib Kristus? Saudara lihat, supaya waktu kita hidup, ini menjadi rumah Allah. Katakan amin dulu. Kalau mati, apakah ini jadi rumah Allah? Kita ketemu surga, rumah Allah, di situ ada Tuhan. Tapi selama kita hidup, makanya menghargai hidup ini. Karena hidup kita ini yang kita hidupi, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Itu ada ayatnya. Makanya kenapa ditanya orang Kristen, katanya surga jaminan, masuk surga satu jaminan pasti. Kenapa orang Kristen takut mati? Kami bukan takut mati, kami berani hidup. Karena hidup itu saudara untuk memuliakan Tuhan. Hidup itu saudara untuk menjadi berkat. Dan harus berdampak dan menghargai hidup itu dengan benar. Karena ini rumah Allah. Sehingga kita saudara mampu untuk melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi kita mampu melakukan karena ada roh di dalam diri kita. Sebab itu kita memberikan pengampunan sebanyak mungkin selama kita di dunia. Kita memberikan berkat sebanyak mungkin selama kita di dunia. Kita mendoakan orang sebanyak mungkin selama di dunia. Kita menjadi teladan sebanyak mungkin selama di dunia. Kita mendorong orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Memberikan semangat selama kita hidup di dunia. Bukan memikirkan diri sendiri. Siapa yang memikirkan diri sendiri, dia sudah mati di dalam kehidupan rohaninya. Yesus mati dan dia hidup. Supaya hidup rohani kita itu naik. Iman kita bangkit kembali. Itu saudara. Tapi kerap kali banyak orang hidupnya sia-sia saja. Tidak menjadi berkat. Makanya resolusi tahun 2021. Lebih baik, amat baik, sangat baik. Tahun 2022 resolusinya. Menjadikan setiap hari bermanfaat melalui perubahan diri. Kenapa kok gitu Pak? Karena kita ini saudara peroleh hidup. Amin. Dan kita harus menikmati dan menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menjadikan setiap hari itu bermanfaat. Bukan kirim WA, marah-marah, nuduh orang. Bukan saudara telepon terus bikin masalah, persoalan, tantangan. Coba doakan orang. Makanya kita ada saudara di media YouTube. Doa pagi, doa malam. Untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan. Di media kita ada juga di TikTok, di tempat lain juga. Kita memberikan firman-firman. Bukan untuk membuat orang itu supaya saudara, supaya dibakar-bakar tanpa ada kekuatan. Tapi kita memberi kepada mereka kekuatan. Supaya mereka kuat menghadapi gelombang. Amin. Banyak orang cuma memberikan, aman. Dia cuma bakar-bakar orang. Hanya cuma memberikan motivasi. Tapi tidak memberikan kekuatan. Sebab hidup kita ini saudara sementara. Makanya dikatakan saudara, kalau kita berkarya hidup ini untuk Kristus, suatu hari mati, gak ada yang tahu. Mau kapan aja. Ada satu keuntungan. Paulus mengatakan apa? Jelas Paulus mengatakan, aku lebih suka hari ini mati bersama Kristus. Itu lebih suka. Karena ada jaminan. Betul saudara ya. Tapi karena kamu, aku lebih suka di dunia ini. Bukan karena dirinya dia. Karena dia ingin menjadi berkat. Amin. Saudara, kita masih punya waktu begitu banyak. Kalau kita dikasih umur panjang, kita bisa menggunakan waktu-waktu itu dengan baik. Ke gereja 2 jam, pergunakan waktu itu bermanfaat. Sehingga di gereja juga ada minggu yang berkualitas. Saudara, minggu yang berkualitas. Jadi setiap minggu minimal, hari Minggu,
jadikan minggu itu berkualitas. Itu dulu. Kemudian ditambah mega project setiap hari, dulu ada 3 karakter. Sekarang setiap minggu sudah ada, setiap hari ada minggu berkualitas. Ditambah lagi resolusi. Sebenarnya apa yang saudara nggak kita dapat? Sebenarnya kita sekarang sudah harus menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Sebenarnya kita hari ini harus saudara menghargai hidup dan memberikan hidup kita hari-hari ini. Bukan untuk sia-sia. Makanya saudara ini tidak mudah. Maka kita lihat dulu firman Tuhan. Yaitu Mazmur 42 ayat ke-8. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah. Apa? Kehidupanku. Kenapa kita harus menghargai hidup? Kenapa kita tidak menanggapi orang-orang berkata, katanya Kristen pasti masuk surga kok takut mati? Karena Allah adalah kehidupanku. Ketika aku hidup, Allah ada di dalam diriku. Selama aku diam di bumi ini, hidupku ini bersama dengan Allah. Betapa indahnya. Amin. Menjadi rumah Allah. Makanya saudara, ada satu lagu, ini sudah lagu kedua. Akhir Mei ada lagu ketiga. Tentang Roh Kudus, kita kan ada Pentakosta. Liriknya kita ambil seperti tadi. Jadi Roh Kudus kita minta supaya turun. Supaya hati ini boleh menjadi rumah Tuhan. Supaya hidup ini boleh menjadi bejana Tuhan. Saudara. Dan supaya Roh Kudus memimpin kita masuk di dalam rencananya. Itu saudara, itu syairnya saudara. Sudah seperti itu. Kalau nyanyi mungkin biasa, mungkin juga enak. Tetapi intinya dalam sekali. Bayangkan kita minta Roh Kudus turun. Hatiku adalah rumahmu. Kenapa? Ya biasa Pak, ingat. Kenapa kita harus menghargai hidup? Kenapa kita di dalam penderitaan melayani capek, dihina, dianiaya. Tapi kita tetap mau hidup terus. Karena kita mau selama kita hidup ada Tuhan bersama kita. Kalau kita menjadi berkat. Karena orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih itu. Tapi kalau tidak ada, lebih baik aku bersama Kristus di surga. Amin. Tapi karena ada, hidup harus bermanfaat. Walaupun itu menderita, capek, sengsara, dianiaya. Air mata keluar, saudara, begitu banyak. Karena hatiku, rumahnya. Hidupku menjadi bejananya. Roh Kudus pimpin aku masuk rencanamu. Itu saudara, itu syair pertamanya. Dan memang kita tidak membuat saudara sampai ada banyak kata-kata supaya kita meresap. Setelah itu baru ref kita masuk. Kenapa kok pendek? Supaya saudara meresap itu dengan bagus. Mungkin kalau orang itu nyanyi kan gampang saudara. Ketika dia katakan yang Roh Kudus turunlah, enak Pak. Hatiku baitmu enak biasa Pak. Hidupku menjadi bejanamu biasa Pak. Senang saya. Tapi dia tidak meresap saudara. Itu kita ambil dari rema yang begitu berat. Yang harus ditulis cuma dalam 4 kalimat. Tetapi kalau diuraikan semua itu firman Allah. Mengapa kita harus hidup? Mengapa kita menghargai hidup? Mengapa kita tidak mau mati buru-buru? Mengapa kita tidak mau bunuh diri walaupun susah? Karena hidup itu lebih berat daripada mati. Karena hidup itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup itu sangkal diri pikul salib. Karena di surga sudah tidak ada lagi seperti itu. Hidup kita di surga bukan lagi rumah Allah. Karena Allah ada di depan kita, kita bisa menatapnya Tuhan. Tapi di bumi kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi dia ada di dalam hati kita.
Saudara, selama waktu kita nanti di surga, kita melihat Tuhan rindu berjumpa. Mungkin saudara akan berjabat tangan seperti kalau saudara pulang ketemu gembala ini. Tapi sebenarnya Tuhan begitu jabat tangan. Nah, bukankah waktu di bumi, engkau tidur, aku bersama kamu. Engkau pergi, aku bersama kamu. Engkau susah, aku bersama kamu. Engkau menderita, aku ada di dalammu. Engkau berjalan, aku ada di dalam hidupmu. Bukankah kita sudah punya kenangan selama di bumi ini? Iya, itu firman Tuhan. Tetapi saya tidak pernah merenungkan dan merasakan seperti itu. Firman tinggal firman. Tidak pernah kita masukkan di dalam hati kita. Sehingga firman itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga akhir zaman ini sangat mengerikan. Makanya dikatakan, pada malam hari aku menyanyikan satu pujian. Karena Allah adalah kehidupanku. Amin. Mengapa sampai orang Kristen hari ini berani hidup, mau minta umur panjang, menderita, sakit pun berdoa minta sembuh. Katanya masuk surga, jaminan sakit kok minta sembuh, kok minta hidup sampai nangis-nangis. Karena kita menghargai hidup itu. Amin. Tapi memang ada orang yang tidak menghargai hidup. Gitu. Memang ada orang yang tidak menghargai hidup. Dia cuma mau minta sembuh saja. Supaya menikmati hidup bukan menghargai hidup. Berbeda saudara. Kita lihat hal yang kedua. Tadi dari bacaan-bacaan Hosea itu. Kerinduan bertobat untuk disembuhkan. Dikatakan aku akan kembali ke tempatku. Sampai mereka bertobat. Sampai mereka merindukan aku. Makanya saudara hari ini. Punyalah kerinduan untuk bertobat, untuk disembuhkan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku sudah bertobat. Aku sudah percaya Yesus, aku sudah melayani. Aku sudah berkhotbah. Seperti saya. Pertobatan kita itu, kalau tidak kembali kepada kasih semula. Efesus pasal 2 mengatakan, bertobatlah karena kamu sudah jatuh terlalu dalam. Karena kamu meninggalkan kasih semula. Itu bertobat juga. Bertobatlah. Bukan kerajaan surga sudah datang itu kita sudah percaya. Bertobatlah bahwa hidupmu ada Tuhan. Dan manfaatkan hidup ini. Hargai hidup ini. Hari demi hari. Amin. Cari jiwa melayani, jangan buat perdebatan. Jangan bicara-bicara masalah buruk, masa lalu. Gak ada seorang yang punya masa lalu indah. Kita ini semua saudara sejarah kita yang lalu itu kelam. 10 tahun lagi dari ini. Saudara lihat 10 tahun yang lalu waktu saya jadi pendeta. Ada yang kelam juga. Bagaimana saya mulai marah, kecewa. Mungkin begitu saudara. Bagaimana saya mulai bersungut-sungut, Tuhan kenapa saya melayani sampai ke daerah, menderita capek orang lain kok enggak. Mungkin begitu saudara, begitu banyak. Mengapa Tuhan saya kok sampai sendirian, pekerja saya kok kurang semangat, enggak punya roh menyala-nyala. Mungkin begitu. Atau juga Tuhan mengapa jemaat ini enggak mau cari jiwa, enggak mau suku-suku. Ada begitu banyak. Manusia bisa lemah. Saya bisa lemah. Kenapa? Karena lihat situasi kondisi. Dunia yang susah, kesulitan, tantangan, jemaat, pekerja, izin gereja, semua bisa membuat susah. Tapi sampai hari ini, saya tidak mau dikalahkan oleh kesusahan, kesulitan. Sampai hari ini, gereja sudah 16 tahun. Kesulitannya begitu banyak, tantangan begitu banyak. Saya tetap berjalan. Masuk di dalam rencana Allah. Saya selalu memohon supaya Roh Kudus jangan meninggalkan saya. Saudara, saya mohon supaya hati saya ini selalu menjadi rumah Tuhan. Hidup saya sudah menjadi bejana. Roh Kudus bukan hanya menyertai saya. Tuntun masuk dalam rencana dia. Tidak mudah. Saya lakukan itu saudara. Mungkin 2 minggu lagi akan keluar itu. Yang tidak dengar ini mungkin ya enak Pak.
Tapi yang pernah dengar khotbah ini, dia akan ingat khotbah ini seumur hidup. Lebih menjiwai. Karena lagu itu tidak bisa menceritakan satu bagian khotbah yang lengkap. Hanya mengingatkan seseorang saja bahwa ada Tuhan dan menghibur dia. Kita lihat Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi artinya setelah kita disembuhkan, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Makanya dikatakan saudara, marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan lagi cuma mencari, sungguh-sungguh. Kalau dulu saya mencari gereja, mencari pembicara, mencari teman, mencari bisnis, link bisnis. Saya mencari sembuh, saya mencari berkat, saya mencari tempat yang indah. Hari ini tidak Tuhan. Aku ingin mencari Tuhan. Siapapun pembicaranya. Pembicaranya walaupun khotbahnya bagus, kalau kita nangkap salah, salah. Kalau saudara menangkap bagus, kalau pembicaranya tidak menceritakan secara jelas, bisa salah juga. Tapi firman Allah tidak pernah salah. Dan tidak pernah kembali sia-sia. Kesaksian yang 20 menit bisa hafal. 2 ayat yang dibacakan, sampai pulang pun gak hafal. Tadi Matius atau Yudas, saudara betul nggak? Matius atau Sakeus, saudara. Nah, tadi kitab Sakeus ya, bingung. Padahal itu kisah Sakeus, jadi kitab Sakeus. Bingung. Khotbah boleh dilupakan, tapi firman tidak boleh lupa. Saya menceritakan firman ini mengarah kepada satu bagian. Kalau saudara tidak bisa mengambil ini, minimal ayat itu akan menuntun saudara di bagian yang Tuhan mau kepada saudara. Amin. Makanya saya tidak mau orang-orang berkata, Pak, 1 ayat saja Pak khotbahnya Pak. Terus diuraikan kesaksian. Orang senang, Tuhan tidak senang. Suatu hari saya diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Saudara sebanyak mungkin dapat firman, tapi saya tidak membuat khotbah sampai 100 ayat. Satu khotbah 100 ayat berarti bagi saya tidak perlu khotbah. Baca 100 selesai, kolekta jalan, beres. Tapi tidak seperti itu. Tanggung jawab saya, apa yang saya dapat rema dari Tuhan. Untuk membuka firman ini. Yang Tuhan mau larinya kemana. Mungkin orang yang tidak memperhatikan, dia akan bicara lain. Makanya dikatakan, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan timbul masalah baru. Amin. Kalau masalah baru datang di gereja lagi, disembuhkan. Masalah baru datang lagi, dipulihkan. Masalah baru lagi, gereja bukan untuk membereskan masalah. Tapi gereja saudara harus membuat saudara menjadi berkat bagi orang lain. Itu penting. Makanya kita lihat Roma 6 ayat 6. Saya setiap kali khotbah saudara setiap poin lebih banyak saya kasih ayat-ayat untuk pendukung. Supaya saya tidak lari dengan cerita saya tanpa ada ayat pendukung. Sehingga banyak orang waktu di dalam komsel, saya ceritakan khotbah saya terus ayatnya. Ada pendeta-pendeta yang top saudara, ya teman-teman saya. Loh, kok kata-kata seperti ini Pak ya? Kok begini-begini? Kok bisa Pak? Baru saya dengar kali ini. Saya nggak jawab, saya kasih ayatnya saja. Oh iya Pak, iya Pak, ayat yang bicara, saudara. Jadi kalau saya khotbah itu harus ada ayat pendukung. Supaya kita tidak sampai salah bengkok. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Bicara salib. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita mengamalkan diri lagi kepada dosa. Kenapa kita harus hidup? Kenapa kita sangkal diri dan pikul salib? Banyak orang berkata, pikul salib gak ada guna lah. Di akhir zaman gak perlu lagi pikul salib. Doa Bapak kami tidak perlu lagi. Loh kenapa? Karena masa kita diberikan makan secukupnya. Zaman sekarang gak ada secukupnya, ada gudang Pak. Firman dilawan saudara.
Padahal saudara kalau nggak makan secukupnya. Walaupun saudara punya uang banyak. Kalau sakit nggak mungkin makan secukupnya. Karena Omikron semuanya sudah tawar. Makan makanan yang 2 juta saja. Rasanya nggak enak. Jadi makan secukupnya itu bukan menunjukkan kemiskinan. Tapi juga menunjukkan damai sejahtera dan kesehatan kita. Amin. Itu beda, jangan menanggapi dunia terus. Karena orang itu menanggapi, karena teologinya mungkin kemakmuran. Yang dihubungkan dengan uang. Tidak dihubungkan dengan damai, kebahagiaan, kesehatan. Itu saudara. Makanya dikatakan bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Makanya kenapa kita sangat diri dan pikul salib. Bukan setiap hari terus kita mau, saudara, hidup kita menderita dipukulin orang. Bukan. Kita mau, saudara, hidup lama kita disalibkan. Hidup lama. Supaya yang lama jangan muncul baru. Yang baru harus muncul. Yang lama gak boleh muncul lagi. Kalau letupan-letupan mungkinlah itu emosi kenangan ada. Yang ketiga kita lihat. Kerinduan untuk berjumpa dan dipulihkan. Kita kembali lihat di dalam Hosea pasal 6. Ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ya betul ya. Sebab dialah yang telah menergam dan yang akan menyembuhkan kita. Tadi sudah kita bahas ini. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Sudah. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Sudah kita bahas. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan. Itu pertobatan kita sekarang. Kembali kepada kasih semula, jangan suam-suam kuku. Hidup harus berkobar-kobar, jangan padam, saudara. Hati harus murni, jangan sampai kotor. Berusaha untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ia pasti muncul seperti fajar. Pasti itu tidak ada yang namanya mudah-mudahan. Pasti ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pasti saudara. Kata pasti itu jangan sampai dibuat main-main. Saya punya satu kepastian. Kenapa saya punya satu kepastian? Karena kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia. Amin. Saya punya satu kepastian di gereja melayani dan sebagainya. Pak, ya, terlalu yakin Pak. Karena saya mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya bukan kata orang, cerita orang, semangat orang, motivasi orang, dorongan orang. Tapi saya mengenal Tuhan saya sungguh-sungguh. Saudara, 1 mingguan ini saya selalu diingatkan bahwa kita harus kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh mengenal Dia. Artinya mengenal sungguh-sungguh bahwa kita harus mengandalkan 100% kepada Tuhan. Kita harus berharap sesungguhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya taruh dalam hati saya tahu firman itu. Tapi kerap kali kita tidak pernah atau jarang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan, akal budi kita, teman kita, dan sebagainya. Kita lupa mengandalkan Tuhan. Saya menekankan 10 hari, tidak bisa tidak. Saya harus mengandalkan dan berharap Tuhan. Saya tidak mau lagi bicara tentang hal yang lain. Saya kasih contoh. Saya juga dapatkan contoh kecil. Orang itu mengalami kesusahan. Bangkrut, susah, menderita berat. Dia datang kepada setan, iblis. Iblis kontrak, buat aku kaya. Punya syarat,
semua punya syarat. Tuhan juga punya syarat. Tapi syarat dari iblis itu, saudara, syaratnya itu bukan demi kebaikan kita. Tuhan punya syarat, tapi demi kebaikan kita. Iblis punya syarat, tetapi kita hutang nyawa sama dia. Beda, saudara. Tuhan punya syarat, tapi syarat itu demi kebaikan kita masuk surga kemuliaan. Tapi iblis punya syarat, supaya kita ikut dia ke neraka. Beda. Akhirnya orang itu dikasih sama setan. Loh kok bisa, Pak? Oh, Tuhan aja ditawarin, betul nggak, saudara? Kalau dia nggak bisa, buat apa nawari Tuhan? Makanya jangan mudah-mudah bicara apa yang setan bisa. Saya minta kaya sama Tuhan. Gak usah, Tuhan juga. Saudara, setan bisa, dunia bisa. Mintalah kepada Tuhan apa yang dunia tidak bisa. Roh Tuhan, saudara, surga mulia, hidup bersama dengan Tuhan. Betul gak, saudara? Hal-hal itulah, saudara, hidup dalam kebenaran, menjadi berkat. Itu dunia tidak bisa memberi, setan tidak bisa memberi. Cinta kepada Tuhan, tak bisa dunia memberi, saudara. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh, gak, dunia sama setan gak mungkin membuat seperti itu. Kekayaan, kalau dunia bisa kasih, Tuhan pasti kasih. Karena itu semua bisa kasih. Kalau ke gereja cuma cari itu, yang dunia bisa kasih, apa artinya gereja? Apa artinya firman Allah? Apa bedanya Tuhan pencipta dengan iblis, dengan dunia? Justru kita ke gereja, kita cari apa yang dunia tidak bisa beri. Amin. Kebenaran. Apa yang Roh Kudus? Apa yang gak bisa? Kita datang di gereja cari itu. Loh, kok ikuti Pak Fengki? Kalau gak kaya buat apa? Maaf, kaya gak perlu ke gereja bisa. Nipu orang bisa. Loh, kalau gitu ke gereja jadi miskin dong. Apa yang dunia gak punya, Tuhan kasih. Apa yang dunia punya terlalu kecil. Amin. Itu saudara, gak usah minta, sama Tuhan dikasih. Sebelum kamu berdoa, Tuhan tahu kebutuhanmu. Jadi gak usah minta. Halo? Yang diminta itu yang dunia gak bisa memberi. Ini harus dibuka wawasan kita, saudara. Gak gitu kita putar-putar di padang gurun rohani, di gereja, pindah gereja, pindah gereja. Kita harus jadi dewasa hari ini. Penentuan kita hari ini. Terus saya mulai berpikir, orang itu datang kepada setan dikasih kekayaan. Saya berpikir, setan bisa memberi kekayaan, memberikan syarat kamu hutang. Kenapa kamu gak datang Tuhan? Tuhan bisa mampu memberikan lebih dari segalanya. Tanpa hutang. Bahkan apa yang dunia tidak bisa memberikan, dia berikan. Damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan. Engkau punya uang, umur panjang, sembuh, damai sejahtera. Amin. Punya uang, punya kekayaan, punya kekuasaan, takut terus. Dunia. Saudara, ini memang tidak mudah karena kita akan masuk day of fire. Kita akan melihat kenaikan Yesus dan kita akan masuk mempersiapkan diri kita. Yaitu supaya kita ikut Pentakosta. Kita berharap supaya Roh Kudus turun. Makanya di sini saudara, di syair itu di bawah nanti saudara akan lihat syair itu. Apa yang dunia tidak bisa memberi. Itu yang kita ceritkan kepada Tuhan. Bukan satu permintaan, ceritan kepada Tuhan. Itu di refnya. Kalau saudara cuma dengar enak lagunya, ya senang lah. Tapi kalau saudara nangkap firman itu, saya yakin engkau mendengar lagu itu dan dengar khotbah ini. Setiap kamu dengar, kamu maju, dengar maju. Karena itu untuk melengkapi saja. Supaya engkau diingatkan akan hari-hari seperti ini. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami berdoa untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Yang menghidupkan kami supaya kami punya kehidupan yang benar. Kehidupan yang bermanfaat, berdampak. Kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kami menghargai kehidupan ini dan tidak menyanyiakan. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Supaya di dalam kehidupan kami punya semangat roh yang menyala-nyala terus menerus. Yang tidak paham, tidak padam dengan kesulitan, kekecewaan, kekurangan. Tapi semakin menyala. Karena kayu tidak mungkin akan berhenti di tengah jalan waktu terbakar. Dia akan terus sampai terbakar, keluarkan api. Sampai letupan yang terakhir. Itulah Tuhan kayu hidup kami yang penuh dengan Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, supaya setiap kami punya kerinduan. Bukan hanya Tuhan rindu kepada kami, tapi kami membangun kerinduan. Kasih semula. Dan kami hari ini bertobat kembali. Biar hari ini Tuhan, supaya kami hari ini boleh menyadari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kami datang di gereja bukan mencari apa yang dunia berikan. Dunia yang ada, tempat yang mewah, gereja yang besar, semua yang menyenangkan. Tapi kami mencari Tuhan yang dunia tidak bisa memberikannya. Kami cari Roh Kudus, damai sejahtera, kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Kami sadar hidup kami adalah Tuhan, hati kami adalah rumah-Mu. Hidup kami adalah bejana-Mu. Roh-Mu memimpin kami masuk dalam rencana-Mu. Sebab itu Roh Kudus turunlah kepada kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Biar Roh Kudus memenuhi hati kami semuanya. Sehingga kami boleh menghargai hidup. Dan kami menjadikan hidup ini berkualitas. Bermanfaat setiap hari. Melalui perubahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka diberkati supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jembatan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.